Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai report dan Jira Next Generation yang terdapat di dalam Jira Software. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Fauji dengan NIM 34111919097. Saya dari kelas DSEB Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Masuk ke dalam inti pembahasan videonya, yaitu mengenai report. Apa itu report? Report merupakan aktivitas yang akan dilakukan sepanjang proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian Jira Software memiliki berbagai laporan yang dapat digunakan untuk menunjukkan informasi tentang proyek, versi, epic, sprint, dan juga isu yang terdapat di dalam proyek. Dokumentasi ini di bagian ini akan membantu mengkonfigurasi dan menggunakan laporan di Jira. Pelaporan ini juga membantu untuk melacak dan menganalisis pekerjaan tim di seluruh proyek yang sedang dikerjakan. Nah, ini merupakan tampilan visualisasi mengenai fitur report yang terdapat di dalam Jira Software ini. Kemudian di sini yang pertama ada burn up report, burn down report, kemudian sprint report, cumulative flow diagram atau CFD, velocity report, epic report, dan juga control chart report. Nah, ini semua merupakan macam-macam report yang terdapat di dalam Jira Software. Akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama mengenai burn up report. Apa itu burn up report? Burn up report ini merupakan laporan Next Generation Software Project dari perspektif desain yang terlihat lebih baik daripada classic project sebelumnya. Jika termasuk dalam tipe classic project hanya akan terlihat sedikit berbeda dalam gambaran umum, burn up report ini akan membantu menunjukkan pekerjaan sprint yang sudah diselesaikan dan membandingkannya dengan cakupan totalnya. Cakupan total yaitu jumlah poin total dan dapat membandingkannya dengan beberapa banyak pekerjaan yang sebenarnya diselesaikan di akhir sprint. Kemudian burn up chart ini memberikan representasi visual dari pekerjaan sprint yang telah diselesaikan dibandingkan dengan cakupan totalnya. Berikutnya, yang kedua yaitu mengenai burn down report. Apa itu burn down report? Burn down report merupakan laporan yang burn down report menunjukkan jumlah pekerjaan aktual dan perkiraan yang harus dilakukan dalam sprint. Dengan menggunakan burn down chart ini dapat melacak total pekerjaan yang tersisa dan juga untuk memproyeksikan kemungkinan mencapai tujuan sprint dengan melacak pekerjaan yang tersisa selama pengulangan. Sebuah tim juga dapat mengelola kemajuannya dan juga menanggapi tren yang sesuai. Nah, ini merupakan tampilan dari burn down chart. Kemudian berikutnya yaitu yang ketiga sprint report. Nah, sprint report ini menunjukkan laporan yang berisikan perkembangan hasil dari pekerjaan yang ingin dicapai di dalam sprint yang akan ditampilkan dalam grafik, didasarkan pada estimasi waktu pengerjaan setiap backlog yang juga masuk pada sprint tertentu, serta lamanya waktu sprint berjalan. Namun untuk memberi bentuk grafik yang sesuai, perlu terlebih dahulu mengatur estimasi pada setiap isu, task, bug, dan juga story. Hal ini karena sumbu Y pada grafik tertampil ialah total waktu estimasi pengerjaan pada setiap isu, dan juga sumbu X merupakan tanggal sprint itu berjalan. Hasil grafik ini akan selalu menurun karena mendefinisikan sisa waktu pengerjaan dari setiap isu. Selain itu terdapat juga daftar isu apa saja yang termasuk dalam sprint dengan label statusnya masing-masing. Nah, ini merupakan tampilan dari sprint report yang barusan dijelaskan. Kemudian masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu mengenai cumulative flow diagram atau CFD. Apa sih itu CFD? Cumulative flow diagram ini menunjukkan status isu dari waktu ke waktu. Ini dapat membantu untuk mengidentifikasi potensi hambatan yang perlu diselidiki. Cumulative flow diagram ini atau CFD ini
adalah bagian area yang memperlihatkan berbagai status item pekerjaan untuk aplikasi, versi, atau sprint. Sumbu X horizontal dalam CFD ini menunjukkan waktu, dan juga sumbu Y yang vertikal menunjukkan kartu atau isu. Setiap area yang berwarna pada bagan sama dengan status alur kerja, yaitu kolom pada bot. CFD ini berguna untuk mengidentifikasi hambatan jika bagan berisi area yang melebar serta secara vertikal. Dari waktu ke waktu, kolom yang menyamakan dengan area pelebaran biasanya akan menjadi hambatan. Nah, berikutnya yaitu velocity report. Apa sih itu velocity report? Velocity report ini berisi mengenai statistik perkiraan atau sumbu yang menampilkan statistik yang digunakan untuk memperkirakan story, kemudian juga komitmen, grafik, batang yang berwarna abu-abu menunjukkan perkiraan total semua isu. Berikutnya yaitu completed atau grafik batang berwarna hijau yang menunjukkan perkiraan total isu yang diselesaikan saat sprint berakhir. Nah, setiap perubahan itu ruang lingkupnya yang dibuat setelah sprint dimulai akan termasuk ke dalam batang grafik. Kemudian sprint. Sumbu X menampilkan 7 sprint terakhir yang diselesaikan oleh tim. Nah, data ini juga digunakan untuk menghitung perkembangan setiap sprint tersebut. Berikutnya yaitu Epic Report. Epic Report ini merupakan laporan yang menampilkan grafik dengan isi berupa rangkuman banyaknya isu yang termasuk dalam Epic tersebut. Apakah telah selesai sesuai estimasi atau telah tercapai tanpa adanya estimasi? Dalam report ini, Epic digambarkan sebagai wadah yang menampung isu yang perlu diselesaikan. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu mengenai Control Chart Report. Apa itu Control Chart Report? Control Chart Report memperlihatkan waktu siklus atau lead time untuk produk, versi, atau sprint rata-rata dari penggiliran dan deviasi standar untuk data ini ditampilkan. Kemudian chart ini juga dapat membantu mengidentifikasi apakah data dari sprint ini saat ini dapat digunakan untuk menentukan kinerja yang selanjutnya. Nah, ini merupakan tampilan visualisasi dari control chart sendiri. Kemudian berikutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu mengenai Jira Next Generation Project. Apa itu Jira Next Generation Project? Yaitu salah satu cara sederhana dan fleksibel untuk membuat work team. Next Generation Project ini dibuat menggunakan template yang telah ditentukan sebelumnya, Kanban atau Scrum. Di dalamnya hadir dengan 3 peranan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu ada administrator, kemudian member, dan viewer. Yang pertama, administrator memperbarui pengaturan project dan dapat menambahkan administrator lain. Berikutnya itu member melakukan sebagian besar fungsi seperti membuat, mengedit, menetapkan, dan juga masalah transisi. Dan viewer hanya dapat melihat dan juga berkomentar. Kemudian berikutnya kita membahas mengenai fitur yang terdapat di dalam Jira Next Generation. Apa saja fitur yang terdapat di dalam Jira Next Generation? Yaitu ada roadmap, kemudian backlog, kemudian board, kode, project page, dan juga add shortcut dan project setting. Nah, berikutnya kita masuk kepada cara penggunaan dari Jira Next Gen ini. Yang pertama, setelah kita masuk di dalam halaman Jira Software ini, kita dapat klik bagian ini untuk membuat suatu project baru. Kemudian akan tampil halaman seperti ini, maka kita dapat memilih bagian Scrum yang ini, yang kedua. Nah, berikutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan memilih yang bagian Select a Team Managed Project. Berikutnya, bagian ini kita isi nama project yang akan kita buat. Kemudian, biasanya akan otomatis diisikan dari Jira Software sendiri untuk key-nya. Di sini saya mencontohkan membuat sistem informasi e-commerce. Setelah ini diisi, kemudian kita dapat melanjutkan klik Create a Project.
Berikutnya, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan tampilan awal dari suatu project yang telah kita buat. Selanjutnya, kita bisa mengklik halaman roadmap yang ada sebelah pojok kiri paling atas. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita coba membuat epic di bagian kolom ini, kolom epic. Di sini saya mencontohkan dengan membuat satu epic, yaitu mengenai rancangan desain program. Nah, berikutnya coba lagi untuk membuat atau menambahkan epic. Di sini saya mencoba menambahkan dengan integration web. Bagaimana caranya untuk menghubungkan dua epic ini? Caranya yaitu dengan mengklik bagian epic ini, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Ini merupakan description dari epic yang sudah berhasil kita buat. Kemudian kita bisa mengklik bagian ini, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan kedua epic yang telah terintegrasi antara epic yang pertama dan yang kedua. Nah, kemudian kita masuk ke dalam menu backlog. Di sini, ini merupakan bagian backlog. Kita dapat membuat isu di sini. Kemudian yang atasnya yaitu ini merupakan bagian dari sprint yang telah kita buat berisikan dari produk backlog yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya mencoba atau mencontohkan dengan membuat beberapa produk backlog, kemudian menjadikannya dalam satu sprint yang akan siap untuk dibuat. Nah, kemudian berikutnya yaitu fitur berikutnya ada board yang berisikan sejumlah produk backlog yang telah menjadi sebuah sprint yang kita buat sebelumnya. Pada langkah sebelumnya, di sini kita dapat memasukkan terhadap kolom-kolom yang tersedia di dalam board ini, yaitu ada to do, in progress, dan juga done. Di sini saya mencoba memasukkan 3 produk backlog di dalam to do, kemudian 1 pada in progress. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.